Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Dwi Pratama dari Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS yang saya akan membacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-adab al-awwal fi tahdim kitab lil ta'alib al-ilmi an yang bagi tahsil kitab bi adabil mutawadi fi qiraitihi wa kitabatihi wala ya'kulu Allahu alam wala yuz'al tasilaha wa kutubaha fi maktabah fi madrasah fanakula bi adabiha wa kitabatiha fi muhdaratika wa durusiha. As-Syaikh Abu Al-Qasim Abu Al-Farah ad-Dahna uhyun fi tahsil al-ilmi wala taj'al tahsilaha wa kutubaha fi maktabah wa kullu ma yatta'laku bitahsil al-ilmi kama lihi wa kutubihi kuturda min al-ilmi waj'al nahsibahu min al-fahmi kama yaf'alu katsir min ada az-zaman fi arba'ah wa qasamta yam sumahu madarsin wa sayyidin qalla wa tahfimuhum wa ahsan qawluhum idza lam takun fi zana wa yana rafatuka li al-kitab la yanfa intaba bil jahli fi majlisin wa alama fi al-bayt nistaudi wa zunuhu fi anfusihim wa yaquluna ma qawluhum ma ya'rifuna. Adab tentang kitab yang merupakan alat ilmu dan yang berkaitan dengan mendapatkan, menaruh, dan menulisnya. Pertama, belajar ilmu hendaknya mempunyai kitab pelajaran yang dibutuhkan sebisa mungkin, baik dengan cara membeli, menyewa, ataupun meminjam. Karena kitab pelajaran adalah alat untuk mendapatkan ilmu. Memiliki dan memperbanyak kitab tidak dijadikan sebagai hasil capaiannya. Dari belajar ilmu dan mengumpulkan kitab juga tidak dijadikan sebagai capaiannya dalam memahami sebagaimana banyak terjadi pada pelajar zaman ini. Betapa indah syair sebagian ulama, jika kamu tidak bisa memahami dan menguasai, maka kumpulan kitab-kitab yang kau koleksi takkan ada arti, maka akan kau bicarakan kebodohan dalam majelis. Jadi poin sementara ilmu tertinggal di rumah. Jika pelajar bisa memperoleh kitab dengan membeli, maka tidak perlu menyalinya. Tidak selayaknya ia menyibukkan diri dengan menyalin naskah-naskah kecuali kitab yang tidak mampu ia dapatkan, karena tidak adanya biaya atau ongkos penyalinan. Dan hendaknya pelajar tidak terlalu mementingkan bagusnya tulisan, tapi yang lebih mementingkan benarnya tulisan. Juga tidak meminjam kitab bila mampu membeli atau menyewanya. Jadi ayat ini menjelaskan adab menuntut ilmu terkait kitab buku yang merupakan alat utama ilmu. Ada 3 adab yang dibahas: mendapatkan, menyimpan, dan menulis kitab. Penting untuk memiliki kitab yang dibutuhkan, baik dengan membeli, menyewa, atau meminjam, karena itu adalah alat untuk ilmu. Namun ayat ini juga mengingatkan bahwa memiliki banyak kitab bukanlah tujuan akhir dari belajar ilmu, melainkan pemahaman dan penguasaan isinya. Mengumpulkan kitab tanpa memahaminya dianggap sia-sia. Dan orang yang memiliki banyak buku tanpa ilmu yang sebenarnya akan terlihat bodoh dan majelis ilmu. Intinya kitab adalah sarana, buku tujuan sebenarnya adalah pemahaman ilmu. Wa iza amkan tasilaha bisiraim lam yasghal binafsiha wala yanbaghi an yastagil bidawam asyam illa fima tazuru bitasilaha li adam tamattuhi au ahra
wa yahtam bima yakun mubalagha fi tahsin al-khad wa innamahu bitasiyaha wala yastakhdim kitaban ma'am in kana raihi au ijratihi at-sani fi isti'aratil kitab lima daro alaihi fiha min man la daro min fiha wa yanbaghi li mustahir yashkur lil mustahir zalik wala yatlubu mahkama indahu min ghairi hadza bal yaruduhu ajilan iza qada hadza minhu wala yujuz an yahdaha bidun izni sayhi wala yukhbiruhu wala yaktubu say'an fi hawamisihi wa kawasihi illa biizni sahi wala yusawiduha wala ya'iruhu mughayara wala yuwadihu li ghairi dur'ah wa ma yukhafu alaihi min tilka min kaulihi. Kedua, disunahkan meminjamkan kitab kepada orang yang tidak ada madrot dalam hal meminjam. Dari orang yang juga tidak ada madrot dalam hal itu tidak saling merugikan. Sayangnya meminjamkan terima kasih pada orang yang meminjamkan dan tidak menahan terlalu lama kitab itu pada dirinya tanpa ada keperluan, tapi segera mengembalikan pada pemiliknya ketika keperluan selesai. Peminjam tidak boleh memperbaiki tulisan tanpa seizin pemiliknya. Juga tidak memberi catatan pinggir, tidak menuliskan sesuatu pada bagian kosong pembukaan kitab dan penutup kitab, kecuali yakin atas kerelaan pemiliknya. Tidak mengitami kitab, tidak meminjamkan kitab itu pada orang lain, dan tidak menitipkan kecuali dalam keadaan darurat. Tidak menyalin kitab itu tanpa izin dari pemiliknya, dan jika menyalin atas izinnya maka jangan menulis dalam posisi kertasnya ada dalam kitab itu atau berada di atas tulisan kitab itu. Juga tidak boleh menaruh tempat tinta di atasnya. Jadi poin kedua, meminjamkan dan mengembalikan kitab itu, jika seseorang pelajar meminjamkan kitab itu, ia tidak boleh berlama-lama menyimpannya tanpa keperluan dan harus segera mengembalikannya kepada pemiliknya. Setelah selesai, peminjam juga dilarang menulis atau mencoret-coret kitab tanpa izin pemilik, kecuali ada catatan pinggir yang tidak mengganggu teks utama dan hanya untuk koreksi atau tambahan singkat yang diizinkan oleh pemiliknya. Menghitamkan kitab atau membuatnya kotor atau rusak atau menulis di dalamnya tanpa izin adalah terlarang, kecuali dalam keadaan darurat yang memang benar-benar diizinkan oleh pemiliknya. Ketiga, wala yusigil bina ghairi izni sayhi wa iza nas'a min ya'adun sayhi fala yaktub minhu wal kirtas fi badnihi aw ala kitabihi wala yahdahu al mahbir alaihi iza nasakha min kitabin aw tali ahu fala yahdahu ala al ardi mafrusah wala yaj'aluhu bain kitabin aw say'ain au quraisi al-kutub al-marfufa kullama yastagilu bihi wa iza wahdahu fi makan masfufa fil ardi ala qaroisi au yukimuhum nasbana au nahwahu wala yudahu ala al-ardi kaila
adi au tubla wa iza waddahu ala kasbin au nahwahu faja'ala fawqahu ta'a wa ma yasunuhu amma yusamamuha min khaitihin au ghairihi wa yurai fi wada'il al-kitab bi itbara ulumiha wa sarafiha au masubaita wa jalaha wa innamal itinabi ulumin fi makaniha wa tartaubuha wa ta'adlubuha fi madalatatiha wa ma yat'alaku biha min jami'i al-anaha wa qad qala baduhum lataja'al kitabaka illa kama yaqalalaka wala tutkuiluhu illa kama yusamaka wala tukhbir anahu illa kama kilalaka wala takhbir anhu illa kama zantahu wala yustasin inda badihum an yuja'al kitab fi ghalfi maluih illa al halil ahsan wa yujala ma'ahu minha jama'a minha wa iza rafa kitabun fa'ilkum min huna kitab al awal bi tadadim kitab li talib al ilmi ana yang bagi tahsil kitab bil adabil mutawadi fi qiraatihi wa kitabatihi wa la yaqulu Allahu alam kitabuhu fil jami'i madarsin wa sayyidun qala wa tafhimuhum wa ahsana qawluhum wala taghbir anahu illa kama zantahu wa yustasina inda badihim ana yujal kitab fi gharfi maduhi ila al halil ahsan wa yujal ma'ahu minha jama'a minha wa iza rafa kitabun fa'ikum min huna. Tiga, artinya jika pelajar menyalin sebuah kitab atau sedang menelaahnya, maka jangan meletakkannya di lantai secara terbuka. Namun letakkanlah di antara dua kitab atau dua benda atau meja kitab yang sudah diketahui supaya tidak cepat terlepas terusak. Jilidan kitab itu, jika kitab itu ia letakkan di tempat yang tersusun, maka letakkanlah di atas kursi atau bawahnya terdapat papan atau sejenisnya. Jangan meletakkannya di lantai agar tidak lembab dan rusak. Jika ia letakkan di atas papan atau sejenisnya, maka jadikan atas dan bawahnya kitab itu sesuatu yang melindunginya dari benda-benda yang dapat menimpanya, seperti tembok atau lainnya. Pelajar hendaknya juga memperhatikan etika peletakan kitab-kitab berdasarkan urutan ilmu dan kemuliaannya atau berdasarkan penyusun kitab dan kebesaran namanya. Ketika menulis kitab atau menaruh salinannya, tidak boleh diletakkan di tempat yang tidak layak seperti di lantai karena kitab harus dihormati. Sebaliknya kitab hendaknya diletakkan di tempat yang tinggi dan aman seperti rak atau lemari agar terlindungi dari kerusakan. Penting juga untuk menjaga kebersihan dan kerapian kitab serta menaruhnya secara teratur berdasarkan urutan ilmu atau kebesarannya, menunjukkan penghormatan terhadap ilmu yang terkandung di dalamnya. Itulah poin ketiga dari hadis tersebut. Dari pembacaan hadis tersebut, apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan karena kesalahan dan kekurangan itu datangnya dari saya. Saya juga masih belajar hadis-hadis tersebut. Jadi mohon dimaafkan. Ya, kebenaran itu datangnya dari Tuhan dan kesalahan itu datangnya dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.